Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, yang semoga nanti dengan nikmat dan rahmatnya ini kita mampu di kemudian hari kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan sang pemberi nikmat itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Karena setiap apapun naim ataupun setiap nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita, itu semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu nikmat tersebut. Ya, semoga kita semuanya yang berhadir hari ini adalah orang-orang yang kemudian mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari apapun pemberian yang pernah Allah berikan kepada kita semasa hidup di dunia ini. Dengan kita mampu mempertanggungjawabkan itu, kemudian Allah meridhai kita. Allah kemudian merahmati kita dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh juga dengan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi orang kaya itu bagi seorang muslim merupakan suatu kebaikan tersendiri yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik orang kaya adalah orang kaya yang semakin kaya makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya saudaraku, ketika kita menjadi orang yang kaya tapi bukan malah menjadi kemudian makin takwa kepada Allah dengan kekayaan yang Allah berikan, dengan kekayaan yang Allah titipkan, maka kaya itu hanya akan membawa musibah dan petaka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang walaupun kita miskin, tetapi jika kita tetap diberi kesehatan, itu sudah juga merupakan nikmat yang luar biasa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang hari ini kita mengeluh dengan sempitnya rezeki, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan suatu penyakit pun pada badan kita. Tapi kita mengeluh, kenapa aku rezeki sangat sempit hari ini? Kenapa aku miskin? Kenapa dan kenapa? Kita nggak sadar ternyata Allah telah memberikan kepada kita satu nikmat yang sangat luar biasa, lebih daripada nikmat kaya itu sendiri, yaitu nikmat ketika Allah berikan kepada kita kesehatan. Banyak orang hari ini kaya tapi tidak sehat, sehingga kekayaannya harus dia gunakan, hartanya harus dia gunakan untuk berobat dan berobat sampai akhir hayatnya. Ada di antara kita mungkin kita kurang rezekinya, namun alhamdulillah kita sehat, nggak perlu sampai harus berpikir untuk mengeluarkan uang untuk badan kita yang kurang sehat. Kita bisa beribadah dengan nyaman dengan kesehatan tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ambil pelajaran dari satu hadis dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb, dari bapaknya, dari pamannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak mengapa seseorang itu kaya asalkan bertakwa. Coba kita perhatikan, Nabi mengatakan apa? Tidak mengapa seseorang itu kaya asalkan bertakwa. Sehat bagi orang yang bertakwa itu, tapi lebih baik daripada kaya itu sendiri. Apa kata Nabi kemudian? Tetapi sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya itu sendiri. Dan hati yang bahagia adalah bahagian dari nikmat. Jadi kebahagiaan hati, kita bahagia sehat karena sehat. Kita bahagia karena kita tidak punya banyak masalah. Kita bahagia karena tidak punya banyak hutang. Ya, kita bahagia karena kita bisa beribadah dengan nyaman. Kebahagiaan yang ada di hati seorang muslim itu juga sebuah nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia kita tidak diberikan ujian yang mana ujian itu tidak membawa kepada kesusahan hidup kita, tidak membuat kita terpuruk. Dan pasti memang ujian itu ada, tapi ujian itu malah membuat kita bangkit, membuat kita malah makin tinggi sisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala derajatnya karena kesabaran yang kita miliki. Itu juga kebahagiaan. Sabar itu sendiri juga merupakan nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak di antara kita yang terkadang kita salah mengartikan rezeki, ya. Kita dulu pernah mengira mungkin sholat duha, ya, sholat tahajud, membaca Al-Quran, ya, dan juga berzikir itu dapat menjadi penyebab terbukanya pintu rezeki. Dan ini benar. Ya, benar nggak bahwa kita kalau sholat tahajud, sholat duha, ikut majelis ilmu seperti ini, bersilaturahmi,
Kan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang amalan-amalan ini yang dikhususkan oleh Rasulullah bahwa pahalanya akan memperluaskan rezeki. Silaturahmi, apa pahalanya diantaranya? Luas rezeki. Salat duha, di antara fadilah yang ditentukan oleh Rasulullah, pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita dengan salat duha akan luas rezeki. Tahajud, beristighfar, dalam sebuah hadis disebutkan apa? Kalau kita memperbanyak istighfar, maka akan Allah perbanyak pula rezeki kita. Allah perluaskan rezeki kita. Salat 5 waktu juga, tadarus Al-Qur'an, dan banyak amalan-amalan baik secara umum memang, dan secara khusus bahkan disebutkan oleh Rasulullah bahwa amalan tersebut bisa membuahkan pahala berupa keluasan rezeki. Sehingga kita termotivasi kemudian, bagus. Kita termotivasi kemudian untuk sholat duha karena alasan untuk cari rezeki, supaya menjadi wasilah untuk diperluaskan rezeki oleh Allah. Kita termotivasi kemudian untuk sholat tahajud. Kita termotivasi dengan sungguh-sungguh untuk sholat 5 waktu ke masjid dengan harapan supaya Allah berikan kita keluasan rezeki. Tapi kita tidak sangka, jarang kita menduga, jarang kita berpikir, ternyata ketika Allah mudahkan kita untuk bertadarus, ketika Allah mudahkan kita untuk salat duha itu sendiri, ketika Allah mudahkan kepada kita untuk kita salat tahajud, ketika Allah mudahkan kita untuk bertadarus Quran setiap hari berhalaman-halaman, ketika Allah mudahkan kaki ini untuk melangkah, untuk bersilaturahmi ke tempat-tempat saudara kita, maka itu juga adalah rezeki. Jadi rezeki itu sendiri adalah bukan hasil dari ibadah itu sendiri yang kita harapkan semestinya. Rezeki itu sendirilah ketika kita bisa melakukan ibadah itu sendiri. Karena begitu banyak hari ini seorang muslim yang belum begitu mudah, dan belum Allah mudahkan ia untuk bisa melaksanakan ibadah seringan salat duha saja. Mungkin untuk salat tahajud mungkin itu perlu perjuangan, tapi untuk salat duha, saudaraku, mudah untuk kita lakukan. Kita punya waktu untuk kita melakukan itu, melaksanakan itu. 5 menit. Enggak sampai 5 menit. Bahkan kalau kita mau menggunakan sholat cuma 2 rakaat. Ya. Tapi adakah di antara kita yang kemudian terbiasa menjadikan ini amalan-amalan rutin kita? Amalan yang kemudian kita biasakan sampai akhir hayat kita. Mungkin saja saudaraku kita akan masuk surga dengan amalan ringan ini. Karena Allah ridho dengan keistiqomahan kita terhadap amalan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka terkadang kita nggak sangka ternyata itu juga rezeki. Ketika Allah memberikan kita kemampuan dan kita mampu kemudian untuk menjalankan ibadah itu sendiri, itu juga rezeki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka jangan sampai kita ini tertipu, ya. Tertipu dari kehidupan dunia yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena dulu kita misalnya juga pahami ya, rezeki itu selalu berwujud uang. Betul, kita hari ini rezeki. Kamu kayak mana rezekimu hari ini? Maksud rezekimu hari ini apa? Kayak mana penghasilan uangmu hari ini? Kayak mana hasil kopimu? Kayak mana hasil usahamu, dagangmu? Semua itu adalah bermuara nanti kepada ya uang, gaji yang besar, ya, banyak order, ya, banyak job. Itu semua rezeki dianggap, ya. Dan iya memang itu rezeki, tapi tidak hanya itu saja. Kita juga terkadang menyangka ya urusan kita, kerjaan kita lancar, ya, banyak tabungan di bank misalnya ataupun di bank, ya, banyak tabungan kita, alhamdulillah gitu. Punya banyak aset, ya. Seperti kendaraan, kita punya rumah pribadi, dan ada rumah juga untuk kita sewakan, punya tanah berhektar-hektar, alhamdulillah gitu, ya. Nah, kemudian kita titik sampai di situ doang, seakan-akan itu cuma rezeki. Tapi intinya rezeki itu adalah bukan itu. Dan hari ini, tapi inti dari orang-orang hari ini yang dikatakan inti dari rezeki adalah harta. Tapi bagi kita orang beriman dan bertakwa kepada Allah, rezeki itu tidak titik di harta itu sendiri, masih koma. Rezeki itu sangat luas, ya. Namun setelah kita cari tahu ternyata rezeki itu, saudaraku, tidak sesempit itu. Rezeki itu juga adalah ketika kita bisa berislam dengan benar, ya. Bahwa ketika kita bisa melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu, itu juga rezeki. Karena begitu banyak hari ini yang Allah kasih kesehatan, ya, kakinya sehat, dia punya kendaraan, tapi tidak juga begitu mudah untuk menuju ke tempat-tempat ilmu. Bukankah itu juga sebuah rezeki ketika Allah mudahkan kita untuk belajar agama dengan nyaman? Ya, itu rezeki. Ya, langkah kaki kita menuju masjid itu juga rezeki.
Ya, hati yang Allah juga jauhkan dari sifat iri dengki, ya, dan kebencian adalah juga rezeki. Rezeki apa? Rezeki memiliki hati tanpa dengki. Rezeki ketika kita memiliki hati tanpa iri hati, ya. Rezeki ketika Allah berikan hati hanya untuk kemudian tertaat, tunduk patuh kepada, dan terdorong untuk tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati seperti itu juga hati merupakan hati rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, punya teman yang soleh juga. Ketika kita memiliki teman yang soleh, itu juga rezeki yang luar biasa. Karena begitu tidak nikmatnya ketika kita ditemani oleh orang-orang yang tidak soleh. Ketika teman yang ada di sekitar kita ini teman-teman jahat, teman-teman yang membuat kita nanti terjerumus dalam maksiat, begitu tidak nikmatnya kita berteman dengan orang seperti itu. Tersiksa kita dengan teman-teman yang suka kemudian ya menggunjing kita, memfitnah kita, lain sebagainya. Maka bukankah satu nikmat terbesar juga ketika kita memiliki teman-teman yang baik? Ya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak rezeki, ya, tidak hanya titik sama harta. Ya. Kemudian saat keadaan sulit pernah penuh, ya, keterbatasan pun itu juga rezeki. Ya, karena mungkin jika kita dalam keadaan sebaliknya justru akan membuat kita condong bersikap kufur. Ternyata kita perlu pahami terkadang miskin itu rezeki. Bagi orang tertentu, keterpurukan itu, ujian itu bahkan bahagia pada rezeki Allah. Dengan diuji kita dapat rezeki. Rezeki apa? Rezeki untuk kemudian kita meningkatkan iman kita. Rezeki kemudian kita menjadi orang yang ya dewasa. Rezeki Allah berikan dari sebalik ujian itu apa? Menjadi orang yang kokoh dan sabar. Dengan adanya rezeki, dengan adanya ujian, datang rezeki apa? Datang rezeki kesabaran. Itu juga rupanya rezeki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita punya orang tua yang baik, ketika kita punya orang tua yang soleh, ibu solehah, ayah yang soleh, yang mendukung kita untuk kebaikan, juga adalah orang tua rezeki bagi si anak. Anak soleh juga rezeki bagi orang tuanya. Dan banyak, ya, rezeki-rezeki yang lain yang terkadang kita tidak sangka bahwa itu rezeki. Yang karena memang hari ini kita telah tertipu dengan kalimat rezeki, seakan-akan rezeki itu cuma titik pada harta. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita harus cukup sadar sekarang bahwa kita sekarang berarti hidup dalam rezeki Allah yang perlu kemudian kita bersyukur dengannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur, dan semoga dengan rezeki tersebut kemudian kita bisa menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sang pemberi rezeki kepada kita. Ini yang dapat kita bahas mungkin di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kami sampaikan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.